Halo, selamat pagi dan selamat siang bagi anak-anak kelas 11 yang sedang menonton video ini. Berjumpa lagi dengan Ibu, Bu Popi, yang pada kesempatan kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar matematika wajib. Jadi untuk materi yang ada pada semester 1 ini kita akan mempelajari 4 bab. Yang pertama ada induksi matematika, yang kedua ada program linier, yang ketiga ada matriks, dan yang keempat ada transformasi. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas sedikit mengenai induksi matematika. Nah, apa itu induksi matematika? Jadi induksi matematika itu adalah sebuah metode yang digunakan untuk menyatakan apakah pernyataan barisan, ketidaksamaan, atau keterbagian itu benar atau tidak. Jadi sebelum kita belajar ke induksi matematika, kita harus belajar dulu tentang pengantarnya, yaitu notasi sigma. Nah, apa itu notasi sigma? Jadi notasi sigma itu adalah penulisan secara ringkas untuk menyatakan penjumlahan beruntun. Jadi simbol notasi sigma itu adalah seperti ini, seperti E. Ini artinya notasi sigma untuk menyatakan penjumlahan yang beruntun. Bentuk umum dari notasi sigma itu misalkan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah sampai dengan UN. Ini namanya penjumlahan beruntun. Jadi kalau misalkan kita buat dengan notasi sigma, bisa kita buat sigma dari UN atau dari UI, di mana I-nya itu bergerak dari 1 sampai N. Nah, ini yang awalnya kita nulis dengan panjang penjumlahan beruntunnya, kita bisa buat dengan singkat dengan cara notasi sigma. Itu bentuk umum notasi sigma. Nah, dalam notasi sigma ini, yang UI ini disebut dengan rumus suku. Ini namanya rumus suku. Dan yang di bawah ini I sama dengan 1 disebut batas bawah. Dan N yang di atas disebut dengan batas atas. Nah, jadi sigma UI ini akan bergerak dari batas bawahnya 1 sampai N. Makanya kalau dibuat dalam penjumlahan beruntun, dia jadinya U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai dengan UN. Oke, untuk contoh soal yang pertama, perhatikan yang ada di papan. Nyatakan sigma 5I min 4. I-nya itu bergerak dari 1 sampai 7. Ini diubah ke dalam bentuk penjumlahan biasa. Jadi disuruh mengubah sigmanya ini dalam bentuk penjumlahan beruntun biasa seperti U1 tambah U2 tambah U3 sampai seterusnya. Oke, coba kita mulai kerjakan. Sigma 5I min 4, di mana I-nya bergerak dari 1 sampai 7. Berarti kalau batas bawahnya 1, batas atasnya 7, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini semua bilangan bulat, oke? Jadi kita bisa buat pertama 5I min 4. 5, I-nya ganti pakai 1 dulu. Berarti 5 kali 1 dikurang 4 yang pertama. Terus ditambah, habis 1, 2. Berarti 5 kali 2 dikurang 4. Seterusnya yang ketiga 5 kali 3 dikurang 4. Ditambah lagi 5 kali 4 kurang 4. Ditambah lagi 5 kali 5 kurang 4. Ditambah lagi 5 kali 6 kurang 4. Ditambah lagi 5 kali 7 dikurang 4. Nah, ini stop sampai
7 karena batas atasnya adalah 7. Jadi kalau kalian sudah buat seperti ini, kita tinggal cari hasilnya berapa. 5 kali 1 dikurang 4 itu 1. Ditambah 5 kali 2 10 dikurang 4 6. Ditambah 5 kali 3 15 dikurang 4 11. Ditambah 5 kali 4 20 dikurang 4 jadinya 16. Ditambah 5 kali 5 25 dikurang 4 jadinya 21. Ditambah 5 kali 6 30 dikurang 4 jadinya 26. Ditambah 5 kali 7 35 dikurang 4 jadinya 31. Jadi bentuk penjumlahan biasanya adalah seperti ini. 1 tambah 6 tambah 11 tambah 16 tambah 21 tambah 26 tambah 31. Bentuk notasi sigmanya seperti ini. Bentuk penjumlahan beruntunnya seperti ini. Bagaimana untuk contoh soal pertama sudah paham? Oke, berikutnya untuk contoh soal nomor 2. Perhatikan soalnya di papan. Tuliskan penjumlahan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ini ke dalam notasi sigma. Contoh soal yang pertama tadi kan kalian disuruh dari notasi sigma ke penjumlahan beruntun. Nah, contoh soal nomor 2 kalian disuruh dari penjumlahan beruntun kalian ubah menjadi notasi sigma. Bagaimana caranya? Mari kita perhatikan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ini adalah suku-sukunya. Bentuk umum tadi kan ada U1, U2, U3, U4 dan seterusnya kan. Kita cari tahu dulu. U1-nya adalah suku pertamanya adalah 2. Suku keduanya adalah 4. Suku ketiganya adalah 6. Suku keempatnya adalah 8. Suku kelima itu 10. Suku keenam itu 12. Suku ketujuh adalah 14. Nah, berarti kita harus nyari tahu UN-nya itu apa. Ini rumus suku ke N-nya itu apa. Jadi kita harus cari tahu dulu. Ini adalah barisan deret aritmatika. Kalian udah pernah pelajarin waktu SMP. Kita cari tahu dulu. 2 ini ternyata kita buat bisa 2 kali 1. 4 ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai N. Kita bisa buat 4 ini adalah 2 kali 2. 6 ini 2 kali 3. 8 ini 2 kali 4. 10 ini 2 kali 5. 12 ini 2 kali 6. 14 ini 2 kali 7. Coba perhatikan, suku pertama itu 2 kali 1. Suku kedua itu 2 kali 2. Berarti ini yang dipakai patokan, ini yang berjalan. 2-nya tetap. Berarti kalau misalkan UN ini berarti kita dapat 2 kali N. Atau bisa kita buat 2N. Nah, ini kita sudah dapat rumus sukunya. Rumus suku. Nah, untuk buat notasi sigma yang harus kita tahu kan rumus suku, batas atas dan batas bawah. Karena rumus suku sudah kita dapatkan, kita tinggal lihat batas atasnya itu adalah 1. Batas bawahnya adalah 7. Jadi kita bisa buat notasi sigmanya adalah rumus sukunya adalah 2N. Nah, di sini jangan pakai I kalau gitu, karena di sini hurufnya huruf N. Berarti kita bisa pakai huruf N aja boleh. N sama dengan N-nya bergerak dari batas bawahnya adalah 1 sampai yang terakhir adalah 7. Maka inilah bentuk notasi sigmanya. Jadi sigma 2N di mana N-nya itu bergerak dari 1 sampai 7. Bagaimana, paham? Oke, kita lanjutkan ke contoh yang terakhir, yaitu contoh nomor 3. Nyatakan deret geometri. Ini dengan notasi sigma. Oke, yang tadi nomor 2 adalah namanya deret aritmatika.
aritmatika. Kalian juga udah pernah pelajari waktu SMP. Kalau aritmatika berarti tambah-tambahan, kalau geometri berarti kali-kalian. Nah, sekarang disuruh mengubah deret geometri ini menjadi notasi sigma. Perhatikan ini. Ini kan perkalian kan, 1 ke 3 kali 3, ke 9 kali 3 lagi, ke 27 kali 3, terus kali 3 sampai habis. Nah, kalian masih ingat rumus UN untuk deret geometri? Jadi untuk geometri rumusnya itu adalah UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Ini bisa kalian gunakan untuk mencari rumus suku untuk notasi sigmanya. Terus A itu adalah suku awalnya. Jadi suku awal dari deret geometri ini berapa? Kan 1. Berarti kita bisa buat A-nya adalah 1. R itu adalah rasionya. Rasio itu artinya kali berapa dia. Nah, ternyata kita dapat. Ternyata dia kali 3. Berarti rasionya adalah 3. N di atas, N dikurang 1. Nah, ini kita dapat rumus UN-nya. Kalau kalian tidak percaya, coba kita cek untuk U1. U1, A-nya 1, rasionya 3, N-nya itu adalah 1, berarti 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi 3 pangkat 0, berapapun yang dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Berarti ini 1 kali 1 adalah 1. Terus untuk U2, berarti 1 kali 3 pangkat 2 kurang 1 sama dengan 3. Jadi ini 2 kurang 1 adalah 1, 3 pangkat 1 adalah 3. 3 kali 1, 3. U3, 1 kali 3 pangkat 3 kurang 1 sama dengan 9. Nah, karena depannya 1 ini tidak berpengaruh apapun, berarti kita bisa simpulkan UN-nya ini kita bisa tulis sederhana, UN sama dengan 3 pangkat N min 1. Nah, ini rumus suku untuk notasi sigmanya. Kita sudah punya rumus sukunya. Sekarang kita cari batas atas sama batas bawahnya. Perhatikan, ini kita baru nyari U3 ya, di 9. Kita coba cari dulu untuk U4, U5, nah sampai 81 ya. Berarti 1 kali 3 pangkat 4 kurang 1 sama dengan 3 pangkat 3 jadinya 27. Ini U5-nya 1 kali 3 pangkat 5 kurang 1 sama dengan 3 pangkat 4 itu adalah 81. Karena soalnya sampai 81 berarti batas atasnya itu adalah 5. Nah, ini batas atasnya 5. Terus batas bawahnya adalah 1 karena dimulai dari 1. Berarti rumus sudah dapat, batas atas batas bawah sudah dapat, berarti kita tinggal buat sigma. Rumus sukunya adalah 3 pangkat N min 1. N-nya itu bergerak dari 1 sampai 5. Nah, inilah notasi sigma dari penjumlahan beruntun ini. Bagaimana, paham? Oke, itu tadi beberapa contoh yang sudah Ibu jelaskan. Sebagai latihan, kalian bisa kerjakan soal berikut ini. Kalian bisa kerjakan soal yang bagian A saja. 1 yang A, 2 yang A, 3 juga yang A. Jadi ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Nanti kalian tulis di buku tulisnya dengan identitas lengkap. Terus kirimkan jawaban kalian di Google Classroom. Oke, untuk hari ini cukup sekian materinya kita. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.